Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, channel Popol Bagi Tips. Channel yang membahas tentang kepolisian dan tentunya hal-hal yang saya suka. Oke teman-teman, jadi di kolom komentar saya itu dari beberapa tahun lalu sampai dengan saat ini, di bulan Januari ini, banyak pertanyaan-pertanyaan yang selalu bertanya tentang jurusannya apakah bisa diterima atau tidak dalam penerimaan di SIPSS. Nah, makanya dalam kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tersebut. Dan saya berharap di video-video selanjutnya kalian tidak bertanya lagi tentang hal-hal ini ya, karena saya sudah menjawab di video ini dan juga di video-video sebelumnya. Dan tentunya saya juga akan menjawab juga beberapa pertanyaan kalian yang berkaitan dengan SIPSS lah, bukan hanya tentang jurusan saja atau tentang fakultas saja yang diterima di SIPSS. Tapi saya tidak akan lama-lama ya. Saya akan mempersingkat waktu di video ini karena ya saya tahu yang menonton ini adalah orang-orang yang sedang berjuang, sedang mencari pekerjaan dan tentunya ya masih bergantung pada orang tuanya ya. Jadi saya mengerti itu ya. Oke teman-teman, jadi fakultas apa saja atau jurusan apa saja yang diterima dalam SIPSS tergantung dari permintaan dari Mabes Polri ya. Jadi sesuai dengan kebijakan dari pimpinan ya. Jadi setiap tahun itu kemungkinan berbeda jurusan yang akan diterimakan. Jadi ya saya tidak bisa jawab kira-kira apa yang akan diterima pada tahun ini atau tahun-tahun berikutnya ya. Karena itu disesuaikan dengan kebutuhan dari organisasi. Jadi kita tidak dapat pastikan kalau tahun ini misalnya pada tahun berjalan ini kira-kira jurusan apa saja yang bakal diterima di SIPSS nanti. Jadi kita hanya menunggu saja surat pemberitahuan di saat dibukanya penerimaan SIPSS. Situ akan jelas jurusan apa saja yang diterimakan. Nah, di beberapa tahun lalu ada yang bertanya tentang fakultas yang diterima karena ada nama fakultas atau nama jurusan yang namanya mirip-mirip seperti di syarat yang dicantumkan dalam surat penerimaan SIPSS. Contohnya nih, saya contohkan nih, misalnya saya seorang sarjana ekonomi akuntansi. Tetapi dalam surat penerimaan di SIPSS tahun itu yang dicantumkan hanyalah sarjana akuntansi. Kira-kira bagaimana? Nah, oleh sebab itu buat kalian yang masih bimbang apakah jurusan kalian bisa diterima di SIPSS tahun ini atau tahun berjalan, ada sebaiknya kalian menghubungi panitia daerah, baik di Polres ataupun di Polda. Di beberapa tahun lalu, hal-hal tersebut pernah terjadi dan saya tanyakan ternyata bisa ya. Misalnya seorang jurusan sarjana akuntansi, kemudian di syarat SPS itu hanya dicantumkan sarjana ekonomi akuntansi. Dan saya tanyakan bagaimana apakah bisa apa tidak, dan jawaban dari panitia ternyata bisa. Dan untuk info selanjutnya, info lebih lengkap silakan kalian datang ke panitia daerah, oke? Supaya tidak bingung. Jadi, untuk ketentuan umur pada SIPSS yang diterima ini adalah biasanya ya, maksimal 38 tahun untuk S2 profesi dan 36 tahun untuk profesi yang berkompetensi seperti pilot atau ya yang punya sertifikat CVL Flying School ya. Dan juga maksimal 29 tahun untuk S1 profesi dan maksimal 26 tahun untuk S1 sampai dengan D4. Dan untuk tinggi badan ya minimal sekitar tingginya 158 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita. Nah, demikian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar. Dan saya berdoa semoga kalian yang mau mengikuti SIPSS tahun ini, ya semoga kalian berhasil dan bisa bergabung bersama kami di kepolisian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.